Kalimat penolong di saat seseorang muslim dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit. Bahkan seseorang kalau bisa mengamalkan dalam setiap ucapannya ini, baik itu masalah kecil atau masalah besar, dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Makna berserah diri di sini adalah semua apapun yang telah diberikan dalam bentuk nikmat dari Allah. Semua cobaan pun dari Allah. Dan itu pasti Allah karena sayang dengan kita sebagaimana sudah saya jelaskan contoh tadi. Jadi jangan pernah berpikir Bapak Ibu sekalian kalau cobaan sedang datang, oh ini berarti buruk buat saya. Enggak. Justru itu peringatan, itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kita jadi merasa, oh ternyata saya manusia, butuh kepada Allah. Kalau Bapak Ibu bisa tiap hari terus bergantung sama Allah, mungkin nggak ada cobaan. Kalau tiap hari, selalu kita bangun tidur sudah langsung berzikir, langsung bertaubat, langsung baca Quran, langsung ibadahnya semua, mungkin nggak ada cobaan. Masalahnya kan kita banyak lalai. Nah, cobaan kalau datang membuat kita sadar lagi. Kalau kita ikhtiarnya selain kepada taubat, selain kepada doa, nggak akan dapat solusi. Masalah itu terus bergantung. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah, kita akan temukan ada jalan keluarnya. Itu makna aslamtu, aku menyerahkan diri. Sebagian ulama memberikan, maksudnya dia menyerahkan diri, menganggap semua ini kebaikan bagi dia. Itu makna aslamtu. Makna yang lain kata ulama, aslamtu adalah berserah diri kepada hal-hal yang dasarnya Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepada dia. Seperti misalnya orang lahir dalam keadaan cacat. Ya. Atau orang ditipu oleh orang lain. Ya. Atau apa saja, maka dia juga berserah diri di situ. Ya. Artinya dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia jalan keluar. Potongan yang kedua, wabika amantu, kepadamu lah aku beriman. Dan kita sudah tahu iman adalah asas agama kita. Karena ada 6 rukun iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan juga takdir baik dan takdir buruk. Ya. Dan makna daripada wabika amantu, artinya aku beriman bahwasanya semua ini adalah ciptaanmu ya Allah. Dan sangat berhubungan dengan kalimat aslam itu tadi. Potongan ketiga, wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu lah aku bertawakal. Sekarang aku sudah dicoba, aku akan ikhtiar ya Allah. Selebihnya aku serahkan kepadamu. Itu makna wa alaika tawakkaltu, dan sudah kita jelaskan makna tawakal tentunya dari awal bahasan kita. Dan hadis Nabi SAW banyak sekali berhubungan dengan tawakal, di antaranya hadis Bukhari. Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, dalam hadis ini dikatakan hakku tawakkuli. Tawakal yang betul-betul luar biasa. Pokoknya yakin sama Allah, Allah akan bantu. Yang penting saya sudah ikhtiar. Maka kata Nabi SAW, Allah pasti memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana induk burung yang keluar di pagi hari mencarikan makanan buat anaknya yang disarang, lalu dia kembali sore hari sudah membawakan makanan untuknya. Memang butuh tawakal ya. Pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah ikhtiar. Dan sudah kita jelaskan bedanya tawakal sama tawakul. Ya. Kalau tawakul berserah diri kepada Allah tanpa ikhtiar. Dan itu salah. Potongan keempat, wa ilaika anabtu. Makna anabtu di situ adalah kepadamu aku kembali. Maksudnya mengembalikan urusanku. Ya. Apapun sifatnya. Ya. Apapun perkara, sekecil sampai sebesar apapun, kembali kepada Allah. Masalah kecil, pengen keluar rumah, supaya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan supaya lancar, tidak macet. Pengen ke satu tempat, ya Allah mudahin parkiran buat saya. Hal-hal kecil yang kadang-kadang orang tidak fikir. Itu makna inabah. Kembali kepada Allah walaupun pada hal-hal yang kecil. Dan memang Allah sudah ajar kita itu kan. Mau minum, baca bismillah. Minum hal yang sederhana, tiap hari kita lakukan. Selesai baca alhamdulillah, mau tidur, mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Memang semuanya disuruh kita inabah kepada Allah. Harus bergantung kepada Allah SWT. Ya. Kemudian wabika khasamtu, ada angka kecil 105. Lihat ya. Lihat nggak? Di bawah ada tulisan itu. Maksudnya dengan musuh-musuh agama. Kalaupun kita harus keluar berperang, memang karena itu musuhnya Allah. Karena mereka keluar ingin memerangi agamanya Allah, maka kita perangi mereka. Itu makna umumnya. Makna khususnya adalah, aku akan memusuhi siapapun yang engkau suruh musuhi dari ahli maksiat. Ahli maksiat,
orang yang berbuat dosa dalam terang-terangan melakukan maksiatnya. Maka kau akan musuhi perbuatan maksiatnya karena engkau melarangnya ya Allah. Itu makna lain. Jadi makna globalnya adalah aku keluar menyerang musuh-musuh yang membenci agamamu ya Allah, itu kan seperti jihad. Kemudian makna khususnya adalah aku akan memusuhi semua maksiat yang sudah engkau larang. Sehingga kita memusuhi pun orang yang melakukannya bukan karena fisiknya tapi karena perbuatannya. Kalau dia sudah tinggalkan tentu saja kita tetap kembali bermuamalah dengan dia dengan baik tentunya. Selanjutnya, Allahumma a'udhu bi'izzatika. Ya Allah, aku berlindung dengan kemahamuliaanmu. Bisa diartikan juga izzah keperkasaan. Tapi kalau aziz, dalam bahasa Arab, kalau diterjemahkan manusia sebenarnya lebih mulia. Mulia dan terhormat. Salah satu sifat Allah adalah Al-Aziz. Allah itu mulia dan terhormat. Ya. Artinya kalau dinisbatkan kepada Allah sifat izzah ini, itu tidak akan pernah terhina atau tidak pernah dihina selamanya. Allah subhanahu wa ta'ala selalu mulia. Segelintir dari makhluknya saja yang kufur kepadanya. Mayoritas makhluk semuanya beriman. Malaikat, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Bahkan mayoritas dari manusia sama jin beriman kepada Allah. Sebagian kecil dari jin dan manusia membangkang. Yang lainnya semua beriman. Semuanya ini mengetahui kalau dia punya pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa ant, kalimat yang paling mulia tentunya. Kalimat tauhid. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Maknanya adalah, aku tidak mungkin bergantung kepada selain engkau ya Allah. Antudillani, agar engkau tidak menyesatkanku. Di sini muncul pertanyaan, apakah memang Allah akan menyesatkan? Ya, jawabannya. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan petunjuk siapa yang dia suka, Allah sesatkan siapa yang dia suka. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dia suka ini dengan kemahaadilannya. Jangan bayangkan seperti kita manusia. Kita kalau marah sama seseorang, lalu kita menghukumnya, itu berbeda dengan Allah SWT. Kalau kita kena emosi, karena ego, ya, karena mungkin kezaliman, kalau Allah tidak, dengan kemahaadilannya. Seperti misalnya kasus umat-umat sebelum kita yang telah Allah binasakan. Kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, Fir'aun, kaumnya Nabi Musa, Namrud dan wilayah Babilonia, kaumnya Nabi Ibrahim. Semua ini kaum negeri Sodom, kaumnya Nabi Lut, Allah binasakan karena mereka sudah diperingatkan oleh Rasul. Utusan-utusan Allah ini bertahun-tahun tidak mau dengar. Maka Allah SWT sesatkan mereka sekalian. Ya. Makna sesatkan di sini, Allah di akhir-akhir setelah peringatan-peringatan terakhir sampai kepada mereka, mereka tidak mau, maka Allah tutup hati-hati mereka, sehingga mereka sama sekali tidak dapat hidayah lagi. Dan mereka sudah tidak punya kesempatan untuk taubat. Makanya umat-umat sebelum kita yang dihukum ini, mereka 3 hari, seminggu, sebelum binasa, itu Allah limpahkan nikmat yang luas pada mereka. Badannya makin sehat, mereka makin tertawa, ya. Hewan-hewan ternaknya makin sehat, buah-buahannya makin subur. Cuaca enak. 3 hari, seminggu sebelum binasa itu. Maka mereka makin lalai. Allah SWT sesatkan mereka dengan itu. Karena Allah sudah tahu ini tidak akan pernah mau mengikuti petunjuk. Itu makna daripada dhalal atau antudillani. Dan Nabi SAW berlindung dengan itu. Jangan sampai ya Allah aku termasuk orang yang melanggar, tidak mau engah dengan peringatanmu, lalu kau sesatkan aku. Sehingga datanglah hukuman Allah. Karena hukuman Allah, Bapak Ibu sekalian, tidak akan datang kecuali pada orang yang sudah puncak pembangkangan. Ya, peringatan-peringatan datang, tadi saya kasih contoh tahapan-tahapannya. Nanti terakhir tetap ngotot lakukan, maka sekalian Allah hukum. Dan itu bahaya. Allah gunakan kalimat dalam Al-Quran tentang masalah ini, akhadnahum bagtah. Kalau mereka tetap lalai dan sudah sampai pada puncak peringatan tidak mau tahu, maka kami akan menghukum mereka sekonyong-konyong, tiba-tiba. Dan mereka tidak sangka. Antal hayyul ladzi la tamut wal ins wal jinn wal ins yamutun. Karena engkau adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati.
oleh karena itu aku memohon kepadamu, sementara jin dan manusia semuanya mati. Ini sifat Allah yang mulia namanya Al-Hayy. Al-Hayy yang maha hidup. Biasanya di dalam doa-doa Nabi SAW yang lain, digabung antara Al-Hayyul Qayyum. Seperti dalam ayat kursi misalnya, ya, Allahu la ilaha illa wal Hayyul Qayyum. Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah Tuhan selain Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Atau makna lain, Qayyum adalah selalu mengurus makhluknya. Hayy ini adalah sifat mulia dari Allah SWT. Dan ada satu hadis yang mulia tentang masalah istighfar. Istighfar ini bisa mendapatkan keutamaan sampai membersihkan semua dosa. Justru kan ada sifat hayy-nya Allah di situ. Yang bunyinya Astaghfirullahil azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Nabi SAW, siapa yang baca istighfar ini akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Penyebabnya adalah karena ada sifat al-hayyul qayyum di situ. Ada asma'ul husna, nama-nama Allah yang mulia di situ. Dan ini juga menekankan selain nama-nama Allah yang mulia al-hayyul qayyum, juga menekankan kalau semua jin dan manusia, siapapun dia pasti akan mati. Dari Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhuma, beliau berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahimu alaihi salam hina ulkiya finnar. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung, diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke dalam kobaran api sehingga Allah selamatkan. Dan diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mereka, para musuh-musuh, mengatakan dalam menakut-nakuti, sungguhnya orang-orang telah bersatu untuk melawan kalian, maka takutlah kepada mereka. Ucapan itu justru menambah iman mereka dan mereka berkata, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dalam surah Al-Imran ayat 173, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ada riwayat lain masih di nomor yang sama, kita baca dulu semua riwayatnya, nomor 77 ini. Dari juga riwayat Bukhari, Ibnu Abbas juga meriwayatkan, beliau berkata, kana akhiru qawli Ibrahim alaihi salam hina ulkiya finnar hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhir kata-kata Nabi Ibrahim AS saat dilemparkan ke dalam api ialah, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Surah Al-Imran 173. Kalimat ini kalimat penolong di saat seseorang muslim dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit. Bahkan seseorang kalau bisa mengamalkan dalam setiap ucapannya ini, baik itu masalah kecil atau masalah besar, dia mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, kata para ulama Allah pasti akan tutupi permasalahannya itu. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan di sini tentang masalah Ibrahim alaihissalam mengucapkan pada saat dilempar di api untuk menjelaskan, ketahuilah kalau Ibrahim alaihissalam selamat justru karena kalimat ini. Api berkobar, dilempar ke dalamnya dan selamat justru karena kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada yang fitnah Bapak Ibu sekalian, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada yang ganggu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Selalu kita ucapkan, Allah akan jadi pelindung bagi dia. Ya. Kita pasti akan ditolong dan kita akan dilindungi. Dan kasus Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam hadis ini, dan Nabi Muhammad SAW ucapkan pada saat orang-orang berkata kepada beliau. Jadi ini ahli tafsir mengatakan ini terjadi pada saat kasus Hamrat Asad, peperangan Hamrat Asad. Jadi di perang Uhud Nabi SAW muslimin sempat terkalahkan dan luka-luka semua badannya. Ini pernah saya ceritakan kisahnya. Tidak ada satupun sahabat termasuk Nabi SAW kecuali luka. Dan minimal mereka punya 3 luka di badannya. Sabetan pedang, tombak, luka semuanya. Sampai ada sahabat gak bisa lagi jalan. Tinggal dipikul, lalu dimasukkan ke dalam rumahnya. Itu terjadi di tahun 3 Hijriah di hari Sabtu. Pas sudah selesai perang terjadi habis duha, kemudian selesai peperangan,
menjelang asar. Sudah sore, orang-orang musyrik sudah pulang, Nabi SAW pulang bersama muslimin. Jenazah-jenazah dikuburin syuhada Uhud, kemudian pulang ke Madinah. Waktu tiba di Madinah, tiba waktu sholat maghrib dan isya, Nabi SAW imami sholat sedikit sekali sahabat yang hadir. Karena mayoritasnya luka di perang. Yang ikut perang kan sekitar 700 orang ya, bersama Nabi SAW. Maka yang tinggal di masjid orang-orang tua, anak-anak gitu. Ada juga sahabat yang masih merasa kuat hadir bersama Nabi SAW. Rupanya Nabi pada saat itu menerima wahyu. Pas habis sholat subuh, menerima wahyu. Kalau perintah Allah seluruh yang ikut di Uhud kemarin, keluar kejar Quraisy. Dan tidak boleh orang baru. Harus mereka saja. Yang luka-luka itu. Gitu kan. Ini luar biasa nih kisahnya. Sampai-sampai kita bisa bayangkan kalau kena pisau dapur saja tangan kita. Ya, dan berdarah itu sudah sakit luar biasa. Atau mungkin kena apalah ya. Kakinya kena paku misalnya. Ini badan mereka, minimal di antara mereka itu kena 3 sabetan pedang. Atau tusukan tombak. Luka. Ada yang penuh 70 luka di badannya. Gitu kan. Tapi perintah Allah SWT suruh keluar mereka. Maka para utusan Nabi SAW keliling Madinah. Wahai yang hadir di Uhud kemarin. Dan bukan selain kalian. Tidak boleh orang baru. Bukan orang yang sehat. Yang sakit-sakit itu kemarin. Semuanya kalian diperintahkan oleh Allah. Wahyu telah turun kepada Nabi SAW untuk menyerang Quraisy. Uniknya pada saat itu. Semua sahabat yang tadinya luka-luka ini bangkit. Bangun. Ada yang jalan merangkak, ada yang dipikul sama temannya, ada yang dibantu oleh anak-anaknya dinaikkan di atas kuda. Pokoknya mereka jalan semua. Sampai ada 2 anak muda, seluruh kepalanya sampai kakinya luka. Adik kakak umur 16-15 tahun dua-duanya. Mereka tergeletak, ibunya lagi rawat. Lewat depan rumah mereka, utusan Nabi SAW. Hai yang sudah ikut di Uhud kemarin, muslimin. Rasulullah SAW menerima wahyu menyuruh kalian menyerang Quraisy. Dan Nabi SAW menunggu sekarang di pintu gerbang Madinah. Maka si kakak bilang sama adiknya, bagaimana bisa kita tetap di ranjang sini sementara utusan Rasulullah SAW sudah memanggil kita? Adiknya bilang, bagaimana caranya kita pergi? Bergerak dari ranjang aja nggak bisa. Kata kakaknya, saya seret kamu beberapa langkah, kamu seret saya beberapa langkah. Harus kita pergi. Lalu mereka saling seret-seret berdua dalam kondisi luka. Sampai orang yang lihat menyaksikan nangis semua pada saat itu. Kejadian luar biasa ya. Pasukan Nabi SAW berkumpul di pintu gerbang Madinah, semuanya luka. Dalam kondisi kesakitan. Ya, mereka masih ada yang ditampal dengan daun-daun badannya. Lalu Nabi SAW melihat mereka, lalu mengatakan, bergeraklah. Bergerak, jalan. Bukan pasukan baru ini. Rupanya, orang-orang munafik di Madinah mengirim informasi kepada Quraisy. Quraisy masih istirahat di satu tempat namanya Hamrat Asad. Lokasi. Ya, kalau Hamrat Asad ini terjemahnya sebenarnya singa merah ya. Itu makna itu nama sebuah gunung di sana. Yang gunung itu kelihatannya bentuknya mirip singa dan warnanya kemerah-merahan. Itu sebagian hadis sejarah mengatakan. Sebagian lagi mengatakan memang di situ diberikan nama saja Hamrat Asad. Ya. Maka orang-orang Quraisy bingung. Mereka lalu bertanya kepada orang-orang munafik yang datang bawa informasi. Yang Muhammad bawa ini pasukan baru atau pasukan kemarin? Kata mereka yang kemarin, dalam kondisi luka-luka. Gitu kan? Jadi bukan orang baru untuk berperang. Ternyata itu malah melemahkan Quraisy. Karena mereka mengatakan, bagaimana bisa orang yang luka-luka mau berperang? Berarti mereka betul-betul mau mati. Ini bahaya, bisa dendam. Daripada kita menghadapi mereka, lebih baik kita pulang ke Mekah bawa berita kemenangan. Lalu mereka mengutus beberapa orang menuju ke pasukan Nabi SAW untuk menakut-nakuti. Datanglah beberapa orang ke pasukan Nabi SAW lalu mengatakan, hai Muhammad, dari jauh, hai muslimin, kalian mau melawan lagi, kemarin kan sudah kalah. Gitu kan? Dan itu terjadi hari Ahadnya. Karena Nabi SAW keluar hari Ahad pagi. Quraisy juga sudah bergerak meninggalkan Hamrat Asad. Janganlah kalian melawan. Karena pasukan Quraisy 2.000 lebih. Pasukannya kan 3.000 orang. Ada korban beberapa orang. 2.900 pasukan Quraisy masih ada.
Mereka sudah kuat dan mereka akan menyerang kalian supaya takut gitu. Ternyata seluruh sahabat bersama Nabi SAW itu 700 orang atau 630 orang, karena ada 70 korban Uhud ya pada saat itu, mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah sebaik-baik penolong dan pelindung. Itu makna daripada potongan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Nabi SAW ketika mereka mengatakan kepada Nabi SAW, ya, sesungguhnya orang-orang telah bersatu untuk melawan kalian. Artinya Quraisy akan kembali melawan. Maka takutlah kepada mereka, pulanglah ke Madinah sebelum kalian dibunuh semua. Maka ucapan itu justru menambah iman mereka, maksudnya para sahabat dan Nabi SAW, dan mereka mengatakan, cukuplah Allah menjadi pelindung kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Justru Allah membuat mereka ketakutan. Akhirnya orang-orang Quraisy pulang semua dan Nabi SAW tiba di Hamrat Asad pada saat itu dan berkemah di situ selama 3 hari untuk membuktikan pada Quraisy memang betul-betul mau berperang. Tentu banyak hikmahnya di sini. Hikmah yang pertama, perang Uhud adalah perang kedua muslimin. Artinya masih baru berperang. Sebelumnya Badar menang, sekarang Uhud kalah, gitu kan? Maka itu membuat syok secara kejiwaan. Supaya sahabat tidak syok berperang, tetap mau berperang, maka hikmah ilahi disuruhlah mereka keluar. Dan ternyata betul, dengan mereka keluar, Quraisy takut. Jadi tidak berpengaruh masalah luka-luka mereka itu, gitu kan? Akhirnya mereka pulang ke Madinah dalam kondisi puas. Walaupun mereka dikalah di Uhud, ternyata di Hamrat Asad mereka tunggu sampai 3 hari, Quraisy nggak berani datang. Maka menghidupkan kembali ma'nawiyah dalam bahasa Arab, artinya semangat itu kembali lagi hidup ya, untuk berperang. Dan betul terjadi. Setelah itu para sahabat semangat lagi mengejar mati syahid. Yang kedua, hikmahnya adalah untuk membuktikan kepada para sahabat, kalaupun kalian sampai berperang, dalam kondisi kalian luka-luka, tetap Allah akan berikan kemenangan pada saat itu. Kalau seandainya Quraisy kembali menghadapi muslimin di Hamrat Asad, maka Allah akan memastikan kemenangan. Walaupun mereka luka-luka. Dan akan terjadi korban yang besar pada Quraisy. Tapi karena mereka tidak kembali, maka Allah SWT memberikan ketenangan jiwa kepada muslimin dan menganggap sudah menang. Ya. Ketiga, memberikan hikmah kepada tentang kisah itu tentunya kepada para sahabat, kalau memang target seorang muslim adalah akhirat. Sekalian kalian sudah niat mati syahid, kejar surga, udah jangan setengah-setengah. Badan sudah luka sekalian. Gitu. Jadi mereka pun semangat pada saat itu untuk mengejar mati syahidnya. Jadi kalimat ini Bapak Ibu sekalian gunakan dalam setiap keadaan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Selalu kita ucapkan. Apa saja kita merasa tidak nyaman, hasbunallah wa ni'mal wakil. Keinginan belum terpenuhi, ya, niat-niat belum tersampaikan, kaki belum sampai ke tujuan, ya, tangan belum sampai menjama, hal itu adalah hal-hal yang merupakan hak kita dan keinginan yang baik, maka hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya.